Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Zawa Yunandira dengan NIM 1900213 dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pemberdayaan masyarakat desa dan kota dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ciksua Buana, MPD, dan Ibu Mirna Aulia Abdullah SOS MSI. Di dalam video ini, saya akan mengadakan suatu program pemberdayaan masyarakat, yaitu pemberdayaan Posyandu Anggrek mengenai vaksinasi COVID-19 terhadap lansia. Tujuan dari program pemberdayaan masyarakat yang akan saya lakukan ini berangkat dari pemahaman lansia terhadap vaksinasi yang masih dibilang awam dan masih banyak yang tidak mempercayai fungsi dari vaksin itu sendiri. Nah, vaksin itu sendiri adalah bertujuan untuk melindungi diri dari serangan COVID-19. Dengan memberdayakan kader Posyandu Anggrek yang berada di wilayah Sukakarya Sukabumi ini, diharapkan dapat mencapai tujuan yang pemerintah lakukan untuk mengurangi tingkat kematian dan mengurangi jumlah korban yang terpapar oleh COVID-19. Pendekatan yang saya lakukan adalah mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi, karakteristik lokal, dan keberlanjutan. Adapun langkah-langkah dari program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang saya lakukan yaitu yang pertama, pemetaan potensi, di mana sebuah langkah awal yang ingin mengembangkan potensi para kader Posyandu Anggrek untuk memberikan penjelasan dan mengajak para lansia untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Lalu langkah kedua yaitu mengenai pemetaan potensi yang kita lihat mengenai analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu terdapat sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang kesehatan, tentunya yang akan membantu proses pelaksanaan vaksinasi kepada lansia. Yang kedua ada weakness, yaitu adanya cukup banyak lansia yang belum memahami terhadap fungsi dari vaksin itu sendiri dan masih dibilang awam pemahaman para lansia terhadap vaksinasi COVID-19. Lalu yang ketiga dilihat dari opportunity, yaitu terdapat potensi daripada para kader Posyandu untuk memberi sosialisasi dan mengajak para lansia untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Yang keempat adalah threat, yaitu beberapa lansia yang tidak mempercayai kerja vaksinasi yang mengakibatkan kesulitan untuk menjalankan sebuah program vaksinasi terhadap lansia itu sendiri. Penyusunan desain model yang saya lakukan itu yang pertama ada pra-pemberdayaan, di mana sebelum melakukan suatu pemberdayaan terlebih dahulu saya menganalisis suatu situasi yang terjadi di daerah sekitar, lalu mengidentifikasi apa saja potensi yang terdapat di dalamnya dan masalah yang terjadi serta kebutuhan masyarakat setempat daerah yang akan dilakukan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua adalah input. Daerah yang menjadi lokasi pemberdayaan ini memiliki potensi dari para kader Posyandu untuk melakukan sosialisasi dan mengajak para lansia untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Langkah ketiga yaitu sosialisasi, di mana sosialisasi ini dilakukan terhadap para lansia mengenai COVID-19 dan juga fungsi dari vaksin itu sendiri. Nah, yang keempat adalah kegiatan, di mana terdapat pembagian suatu kelompok yang akan memberikan sosialisasi terhadap para lansia dan kelompok yang akan menginput data siapa saja lansia yang akan mengikuti vaksinasi COVID-19 ini. Tujuan dan output. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan laju penyebaran vaksinasi kepada para lansia. Langkah berikutnya yaitu sosialisasi dan diseminasi. Sosialisasi dan diseminasi ini dilakukan kepada para lansia setempat dengan penyampaian materi mengenai pentingnya vaksinasi. Lalu ada pembentukan kelompok usaha dan produktif. Kelompok yang pertama adalah para kader Posyandu yang memberikan sosialisasi terhadap para lansia mengenai vaksinasi, dan kelompok selanjutnya yaitu kelompok yang ikut membantu menginput para data lansia yang bersedia untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19. Penguatan kelembagaan keuangan mikro berbasis koperasi, pemberdayaan ini atau kegiatan ini bekerja sama dengan lembaga kesehatan setempat yang membantu jalannya proses program vaksinasi terhadap para lansia. Lalu ada konsultasi dan pendampingan. Dalam prosesnya, para lansia didampingi oleh kader Posyandu dan diberi pemahaman mengenai vaksinasi. Monitoring dan evaluasi. Setelah adanya sosialisasi pemahaman mengenai vaksinasi COVID-19, para lansia yang bersedia untuk melakukan vaksinasi melaksanakan suntik vaksin saat selesai dipaparkan sosialisasi oleh kader Posyandu.
Tindak lanjut perkembangan. Setelah berjalannya program ini, dengan para kader Posyandu berhasil melaksanakan vaksinasi terhadap lansia dengan jumlah 80 peserta vaksinasi lansia. Diharapkan lebih banyak lagi lansia yang mau untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Sekian pemaparan program pemberdayaan masyarakat desa dan kota yang saya lakukan mengenai pemberdayaan kader Posyandu Anggrek mengenai vaksinasi COVID-19. Wassalamualaikum.